Buat kalian yang bingung di tahun 2023 mau beli iPhone apa, mending tonton video ini dulu ya, biar tahu mana yang lebih worth it, iPhone 12 Pro Max atau 13 Pro Max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jungle ID. Di video kali ini saya akan membuat perbandingan antara iPhone 12 Pro Max dengan 13 Pro Max, yang kira-kira mana yang lebih worth it untuk dibeli di tahun 2023. Apalagi dengan hadirnya iPhone 14, artinya harga iPhone seri 12 dan 13 Pro Max otomatis turun. Di atas kertas, iPhone 13 Pro Max memang memiliki upgrade fitur yang lebih baik dibandingkan seri 12 Pro Max. Namun, jika dilihat dari segi harga, mungkin kalian bisa lebih sedikit kompromi soal spek. Apalagi spek dari iPhone 12 Pro Max masih layak untuk diperhitungkan di tahun 2023. Bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Oke, daripada bingung milih spek apa harga, langsung saja kita bandingkan kedua iPhone ini. Pertama, kita mulai dari desainnya. Secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok antara iPhone 12 Pro Max dengan 13 Pro Max. Yang membedakan hanya ada pada bagian notch atau tombol hitam di bagian atas. Bisa dilihat di iPhone 13 Pro Max memiliki notch 20% lebih kecil dibandingkan seri 12 Pro Max. Manfaatnya jelas, dengan adanya notch yang lebih ramping membuat pandangan lebih luas saat nonton video atau main game. Perbandingan selanjutnya ada pada ukuran fisik. Secara dimensi, panjang dan lebar dari kedua iPhone ini memiliki ukuran yang sama, yaitu 6,33 inci x 3,07 inci. Namun dari segi ketebalan sedikit berbeda. iPhone 12 Pro Max memiliki ketebalan 0,29 inci. Sedangkan iPhone 13 Pro Max lebih tebal 0,1 inci. Dengan adanya perbedaan ini, tentunya bobot keduanya juga berbeda. iPhone 12 Pro Max memiliki berat 220 gram. Sementara itu, untuk iPhone 13 Pro Max ada di angka 240 gram. Oh ya, sebagai tambahan informasi, material yang digunakan di iPhone 12 Pro Max maupun 13 Pro Max berbahan stainless steel ya. Jadi lebih terlihat kokoh dan agak berat. Nah, itulah kenapa buat kalian yang baru saja menggunakan iPhone, pasti ada sedikit perbedaan pada genggaman tangan. Agak berat-berat gimana gitu ya. Dari ukuran dimensi iPhone, kita bahas soal layar. Kedua iPhone ini sama-sama menggunakan layar OLED Super Retina HDR Full HD, dengan ukuran layar sama-sama 6,7 inci. Dengan ukuran layar yang lumayan lebar, membuat pandangan jadi lebih nyaman. Dan yang lebih menarik lagi, di iPhone 13 Pro Max sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz, yang membuat tampilan grafik sangat memanjakan mata. Sementara itu, di iPhone 12 Pro Max secara default masih di refresh rate 60 Hz. Mungkin refresh rate ini bagi sebagian orang dianggap B aja. Namun buat para tekno entusias, upgrade refresh rate ini sangat terasa sekali. Misalnya kecepatan scroll menu di iPhone ataupun scroll-scroll IG. Oke, berikutnya kita bahas soal kamera. Secara fisik, iPhone 13 Pro Max memiliki ukuran kamera yang lebih besar dibandingkan iPhone 12 Pro Max. Namun, sensor yang digunakan masih sama, yaitu 12 megapiksel. Untuk fitur-fiturnya seperti lensa wide, ultrawide, dan telefoto juga masih sama. Bedanya ada pada bukaan atau aperture. f1,6 untuk bukaan lensa wide iPhone 12 Pro Max, dan f1,5 untuk bukaan lensa wide di iPhone 13 Pro Max. Selanjutnya untuk lensa telefoto, f2,2 untuk iPhone 12 Pro Max dan f2,8 di iPhone 13 Pro Max. Sementara itu untuk kamera depan masih sama, yaitu sama-sama menggunakan bukaan lensa f2,2. Fitur berikutnya yang ada di iPhone 13 Pro Max adalah mode sinematik, yang mana mode ini bisa bikin video kalian jadi ada efek bokeh-bokehnya gitu. Oh ya, perbedaannya mencolok ada di bagian optical zoom, yang mana di iPhone 13 Pro Max sudah bisa 3 kali zoom, sementara di iPhone 12 Pro Max hanya 2,5 optical zoom saja. Sebagai tambahan, di iPhone 13 Pro Max sudah tersedia fitur kamera makro otomatis, contohnya ada di video ini. Nah, untuk fitur lain pada umumnya masih sama seperti support video 4K 60fps, slow-mo hingga 240fps, dan fitur time-lapse. Oke, dari kamera kita lanjut ke bagian yang sangat vital, yaitu chipset dan GPU. iPhone 12 Pro Max menggunakan chipset Apple Bionic A14.
Sementara itu, iPhone 13 Pro Max sudah setingkat lebih tinggi, yaitu chipset Apple Bionic A15. Sangat wajar karena memang tahun produksinya jelas berbeda. iPhone 12 Pro Max diproduksi di tahun 2020 dan iPhone 13 Pro Max di tahun 2021. Nah, dari segi GPU juga memiliki jumlah core yang berbeda. 4 core di iPhone 12 Pro Max dan 5 core di iPhone 13 Pro Max. Dari sini sudah jelas bahwa iPhone 13 Pro Max memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 12 Pro Max jika dilihat dari segi prosesor maupun GPU. Apalagi chipset Bionic A15 ini diklaim mampu memberikan kinerja CPU dan GPU 50% lebih baik. Jadi soal urusan game maupun render video, iPhone 13 Pro Max memiliki kemampuan yang lebih baik. Saat tes game saya menggunakan settingan Ultra dan ternyata iPhone langsung lumayan panas. Ini cukup wajar karena saya berada di luar ruangan yang cukup panas. Lanjut kita bahas soal RAM dan memori internal. Baik iPhone 12 Pro Max maupun 13 Pro Max sama-sama memiliki RAM 6GB. Namun untuk varian memori internal hanya iPhone 13 Pro Max saja yang memiliki varian memori internal hingga 1TB. Nah, berikutnya kita bandingkan soal kapasitas baterai. Yang jadi alasan kenapa orang-orang malas menggunakan iPhone karena kapasitas baterainya kalah dengan Android. Seperti yang kita tahu, Android zaman sekarang ini memiliki kapasitas baterai hingga 5000 mAh. Sementara itu, iPhone 12 Pro Max maupun 13 Pro Max belum menyentuh di angka 5000. iPhone 12 Pro Max hanya memiliki kapasitas baterai 3687 mAh. Sedangkan iPhone 13 Pro Max 18% lebih besar, yaitu 4352 mAh. Jujur saja, kita sebagai user harus pinter-pinter irit baterai. Paling tidak bisa kuat seharian. Nah, agar baterai tetap awet, usahakan jaga baterai health di angka 100%. Tutorialnya bisa dilihat di deskripsi ya. Selanjutnya kita bandingkan apa saja pilihan warnanya. iPhone 12 Pro Max memiliki 4 pilihan warna, yaitu Silver, Graphite, Gold, dan Pacific Blue. Sementara itu, untuk iPhone 13 Pro Max ada 5 pilihan warna, yaitu Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue, dan Alpine Green. Dan terakhir yang paling penting adalah soal harga. Seperti di awal video, harga bisa menjadi kompromi soal spek. Sebagai gambaran, saat video ini dibuat, harga iPhone 12 Pro Max 256GB dibanderol dengan harga Rp7.499.000 di official iBox. Lebih murah Rp5.500.000 saat awal launching di tahun 2020. Sementara itu, untuk harga iPhone 13 Pro Max dengan memori internal yang sama, ada di harga Rp21.499.000. Hanya lebih murah Rp1.500.000 dari harga awal saat launching di tahun 2021. Nah, jadi makin bingung kan pilih spek apa harga? Oke, mari kita tarik kesimpulan. Nah, dari perbandingan-perbandingan di atas dapat saya tarik kesimpulan bahwa memang spek iPhone 13 Pro Max tingkat lebih tinggi dibandingkan 12 Pro Max. Namun dari segi harga lebih murah. Jika saya diminta untuk memilih iPhone mana yang lebih worth it untuk dibeli di tahun 2023, ya jelas saya lebih memilih iPhone 12 Pro Max. Alasannya ya karena dari segi performa tidak jauh berbeda dengan iPhone 13 Pro Max. Dan tentu saja harganya lebih masuk di kantong, apalagi yang bekas. Nah, sekian video perbandingan iPhone 12 Pro Max dengan 13 Pro Max versi Jungle ID. Jika ada yang mau menambahkan, silahkan komen.